Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosmala, NIM 18044111344. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi keamanan jaringan komputer. Yang pertama yaitu pengamanan jaringan pada komputer. Konsep pengamanan jaringan komputer. Pengertian pengamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi penggunaan yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah disebut penyusup. Untuk mengakses setiap bagian dari sistem jaringan komputer, tujuan pengamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung, mengganggu aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer otonom yang saling terhubung melalui media komunikasi dengan menggunakan protokol sebagai identitas setiap komputer yang terhubung pada jaringan tersebut. Manfaat yang demikian besarnya tentu akan kurang sebanding dengan tingkat gangguan yang muncul terhadap jaringan. Ketika jaringan hanya melibatkan perangkat lokal saja atau dengan kata lain tidak terhubung ke jaringan lain, munculnya gangguan mungkin suatu hal yang tidak diperhitungkan. Keamanan jaringan merupakan upaya memberikan keterjaminan jaringan atas gangguan-gangguan yang mungkin muncul. Aspek keamanan komputer. Inti keamanan komputer adalah melindungi komputer dan jaringan dengan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Keamanan komputer sendiri meliputi beberapa aspek, antara lain privasi adalah suatu yang bersifat rahasia. Intinya adalah pencegahan agar informasi tersebut tidak diakses oleh orang yang tidak berhak. Contohnya adalah email atau file-file lain yang tidak boleh dibaca orang lain meskipun oleh administrator. Kedua yaitu confidentiality, merupakan data yang diberikan ke pihak lain untuk tujuan khusus, tetapi tetap dijaga penyebarannya. Contohnya data yang bersifat pribadi seperti nama, alamat, nomor KTP, telepon, dan sebagainya. Confidentiality akan terlihat apabila diminta untuk membuktikan kejahatan seseorang. Apakah pemegang informasi akan memberikan informasinya kepada orang yang memintanya atau menjaga kliennya. Integrity, penekanan adalah sebuah informasi tidak boleh diubah kecuali oleh pemilik informasi. Terkadang data yang telah terenskripsi pun tidak terjaga. Integritasnya karena ada kemungkinan ciphertext dari enskripsi tersebut berubah. Contoh penyerangan integritas ketika sebuah email dikirimkan di tengah jalan, disadap dan diganti isinya, sehingga email yang sampai ke tujuan sudah berubah. Keempat yaitu authentication. Ini akan dilakukan sewaktu user login dengan menggunakan nama user dan passwordnya. Apakah cocok atau tidak? Tidak cocok diterima dan tidak akan ditolak. Kelima yaitu availability. Aspek ini berkaitan dengan apakah sebuah data tersedia saat dibutuhkan atau diperlukan. Apabila sebuah data atau informasi terlalu ketat, pengamanannya akan menyulitkan dalam akses data tersebut. Di samping itu, akses yang lambat juga menghambat terpenuhnya aspek availability. Serangan yang sering dilakukan pada aspek ini adalah denial of service atau DOS, yaitu penggagalan servis sewaktu adanya permintaan data, sehingga komputer tidak bisa melayaninya. Contoh lain dari denial of service ini adalah mengirimkan request yang berlebihan sehingga menyebabkan komputer tidak bisa lagi menampung beban tersebut dan akhirnya komputer down. Yang kedua yaitu keamanan jaringan internet.
Konsep keamanan jaringan internet. Pada era global seperti ini, keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, karena jaringan internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya tidak aman. Pada saat data terkirim dari suatu komputer ke komputer lain di dalam internet, data itu akan melewati sejumlah komputer lain, yang berarti akan memberikan kesempatan pada user tersebut untuk mengambil alih satu atau beberapa komputer. Kecuali suatu komputer terkunci di dalam suatu ruangan yang mempunyai akses terbatas dan komputer tersebut tidak terhubung keluar dari ruangan itu, maka komputer tersebut akan aman. Pembobolan sistem keamanan internet terjadi hampir setiap hari di seluruh dunia. Akhir-akhir ini kita hanya banyak mendengar masalah keamanan yang berhubungan dengan dunia internet. Adapun kejahatan yang terjadi dapat berupa pencurian terhadap data, akses terhadap jaringan internal, perubahan terhadap data-data penting, pencurian informasi dan berujung pada penjualan informasi. B. Aspek keamanan komputer dalam internet. Saat kita menggunakan komputer dengan koneksi internet untuk keperluan penting yang membutuhkan privasi dan integritas tinggi, baik yang bersangkutan dengan transaksi maupun tukar-menukar data yang bersifat privat, maka harus diperhatikan beberapa syarat keamanan internet di bawah ini. Yang pertama yaitu privasi confidentiality. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikomunikasikan dan disimpan secara aman dan hanya dapat diakses oleh mereka yang berhak saja. Data-data pribadi yang bersifat pribadi harus dapat terjaga dan dapat dipastikan terproteksi dengan baik. Usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan privasi dan confidentiality dengan menggunakan teknologi kriptografi. Kedua yaitu integrity. Sistem harus memastikan bahwa informasi dikirimkan secara menyeluruh dalam keadaan tidak berubah. Informasi yang dikirim tidak bisa diubah tanpa seizin pemiliknya. Contoh serangan adanya virus, Trojan horse, atau pemakai lain yang mengubah informasi tanpa izin. Man in the middle attack, di mana seseorang menempatkan diri di tengah pembicaraan dan menyamar sebagai orang lain. Yang ketiga yaitu availability. Sistem yang bertugas mengirimkan, menyimpan, dan memproses informasi dapat digunakan ketika dibutuhkan oleh mereka yang membutuhkannya. Contoh hambatan denial of service attack atau DOS attack, di mana servis dikirimi permintaan, biasanya palsu, yang bertubi-tubi atau permintaan yang di luar perkiraan, sehingga dapat melayani permintaan lain atau bahkan sampai down, hang, dan crash. Yang keempat yaitu authenticity system. Harus memastikan bahwa pihak objek dan informasi yang berkomunikasi adalah real dan bukan palsu. Adanya tools membuktikan keaslian dokumen dapat dilakukan dengan teknologi watermarking untuk menjaga intellectual property, yaitu dengan mendokumeni dokumen atau hasil karya dengan tangan pembuat dan digital signature. Yang kelima yaitu access control system. Harus dapat melakukan kontrol akses, merupakan cara mengatur akses kepada informasi terhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi menggunakan kombinasi user atau password atau dengan. Yang keenam yaitu non-repudiation system. Harus memastikan bahwa pihak yang melakukan transaksi tidak dapat menolak
menyangkal transaksi yang telah dilakukannya. Pertama yaitu bom mail, kedua batu loncatan penyerangan, ketiga pemalsuan ID, keempat pencurian file password atau data customer, kelima yaitu penggantian isi homepage, keenam program jebakan, dan yang ketujuh shutdown service. Kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, jaringan komputer internet yang sifatnya publik dan global pada dasarnya kurang aman. Yang kedua, selain teknologi yang berguna untuk menjaga keamanan jaringan internet, faktor orang dalam hal ini pengguna jaringan internet harus juga mempunyai etika berinternet yang baik. Saran, diharapkan di masa mendatang dapat ditemukan teknologi yang lebih baik untuk menjaga keamanan jaringan. Diharapkan juga pengguna-pengguna komputer dan internet memiliki etikat yang baik dalam menggunakan jaringan. Begitu banyak teknik dalam mengamankan data dan informasi yang tersimpan pada sebuah media penyimpanan di komputer. Teknik tersebut patut diterapkan apabila kita tidak menginginkan terjadinya risiko kehilangan data penting. Sekian video dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.